Seluruh rangkaian pembacaan kita dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini disimpulkan dalam satu tema, orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Sebenarnya dari judul saja ini sudah jelas, biar kita tidak khotbahkan. Tapi tentu menjadi tanggung jawab untuk mengkhotbahkan judul ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa cara terhebat agar kita tidak direndahkan? Cara terhebat agar kita tidak direndahkan adalah merendah paling rendah. Kalau kita sudah paling rendah, maka tidak ada lagi cara orang untuk merendahkan kita. Saya yang terjelek di antara semua. Pada saat orang berkata, kamu paling jelek di antara kita semua, memang dari dulu saya sudah bilang, saya yang terjelek di antara semua. Yang merasa dirinya seperti itu angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada yang jelek. Kedua, cara orang untuk tidak lagi direndahkan adalah benar-benar sadar bahwa bela diri itu penting. Bela diri itu penting, tapi jauh lebih penting namanya tahu diri. Biar punya bela diri tinggi tapi tidak tahu diri masih bermasalah. Biar tidak punya bela diri tapi kalau dia tahu diri, aman itu. Kalau orang sudah merendahkan dirinya paling rendah, maka tidak ada lagi biar dihina bagaimanapun, dia tidak terhina. Karena dia sudah berada pada ambang paling batas terendah. Makanya Kristus waktu dihujat, makanya Kristus ketika diperlakukan oleh dunia dengan hinaan yang paling hina, diludahi itu adalah cara paling keji di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang bilang lebih baik saya ditampar daripada diludahi. Tapi cara paling keji untuk menghina, merendahkan dia tidak bisa lagi karena dia sudah merendahkan dirinya menjadi manusia. Sehingga dengan begitu, bersamaan dengan itu, apapun upaya manusia merendahkannya tidak bisa lagi. Dia sudah ada paling rendah. Dalam bacaan ini ada dua cerita. Cerita pertama itu cerita tentang Farisi, dan cerita kedua itu adalah cerita tentang pemungut cukai. Farisi bukan berarti tidak bagus kalau puasa. Aturannya puasa 1 kali 1 minggu. Farisi berpuasa 2 kali. Dia bilang bahwa 1/10 dari hartaku kuberikan, kupersembahkan. Bukan berarti tidak boleh mempersembahkan 1/10. Bagus sekali. Tapi apa yang salah dari Farisi? Sikap hidupnya. Dia datang 1 kali berkata, Tuhan, lalu seluruhnya, aku ini. 1 kali kata Tuhan, sesudah itu dia menjelaskan siapa dirinya. Aku Tuhan berpuasa. Aku tidak seperti orang di sana. Dia tidak berpuasa, dia orang jahat dan seterusnya. Dia begitu, dia begini, dia begitu. Kan banyak pekerjaan orang begitu. Lebih cenderung senang sekali menceritakan kejahatan orang lain. Oh Tuhan, saya itu, nah begitu kan. Ini bukan bicara tentang bait Allah saja, tapi bicara tentang realitas di dalam masyarakat. Coba dengar. Kalau saya bilang ibu-ibu, nanti ibu-ibu tersinggung. Kalau saya bilang bapak-bapak, nanti bapak-bapak tersinggung. Kalau saya bilang pemuda, nanti pemuda juga tersinggung. Satu mami yang mungkin dibilang sekolah minggu, tapi sekolah minggu tidak melakukan ini. Sekolah minggu kumpul tidak pernah cerita keburukan orang lain. Berarti sekolah minggu tidak masuk kategori Farisi. Yang kumpul-kumpul itu biasa yang cerita keburukan lain. Itu si Anu. Tujuannya apa? Dia menceritakan keburukan orang lain agar muncul bahwa katanya dia orang baik. Oh tidak, itu kesalahan besar. Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 1, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi orang baik itu kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau ada orang yang sedang cerita bahwa sebenarnya saya itu orang baik, loh buktinya lihat aku tuh di sana, lihat aku tuh di sana, itu lalat itu. Lalat kemanapun dia pergi pasti cari tempat sampah. Lebah tidak bisa begitu. Orang baik tidak akan pernah berusaha mencari keburukan orang lain untuk dicerita. Farisi begitu. Ada di tempat yang kudus, dia hadir bukan untuk mengatakan bahwa dirinya terbatas, tapi dia hadir di tempat kudus untuk mengatakan, Tuhan, itu di sana orang jahat, saya orang baik, saya berpuasa 2 kali 1 minggu dan memberi perpuluhan 1/10 dari penghasilan saya.
Yang salah di situ bahwa dia menepuk dadanya di hadapan Tuhan. Dia datang dan berpikir bahwa dia mampu mendapatkan keselamatan dengan hidup yang baik itu. Lebih parah lagi, ini kan juga ada pengutusan panitia P3GTM. Lebih parah lagi bahwa kemudian dalam diri Farisi muncul pemahaman bahwa oh nakin dan mutu dewata laku kaleku. Oh, saya sudah lama jadi majelis gereja. Kau belum lahir, saya sudah majelis gereja. Kau belum apa-apa, saya sudah begini. Pendeta saya begini, pendeta begini, saya begini, mampu begini. Kasih begini jemaat, lihat jemaat yang saya bina dan seterusnya. Gitu. Nanti jadi panitia P3GTM berapa tahun ke depan? Masih ada 1 tahun. Lalu kemudian, oh kalau bukan saya itu. Tuhan sudah berutang kepada saya. Ada banyak orang dalam hidupnya merasa seperti itu. Bahwa apa boleh bikin Tuhan? Tuhan sudah berutang, sudah banyak pekerjaan yang saya lakukan untuk Tuhan, sehingga Tuhan berutang sama saya. Oh, itu Farisi. Semoga kita nanti dalam bekerja sebagai panitia atau siapapun kita tidak menjadi orang-orang Farisi yang menghitung-hitung bahwa Tuhan sudah berutang atas apa yang kita kerjakan. Yang kedua, pemungut cukai. Orang yang merasa bahwa dia paling berutang di antara semua. Sehingga waktu dia datang di bait Allah, dia ada di tempat yang paling jauh dan berkata, Tuhan, aku tidak pantas di sini. Aku tidak layak di tempat ini. Aku orang berdosa. Dan aku tahu kalau bukan Tuhan yang mengampuni dosaku, aku tidak mungkin ada di tempat ini. Dia berdiri jauh-jauh dan tidak berani menatap ke langit. Dia tunduk dan malu. Dia punya satu hal, yaitu kalau bukan karena Tuhan, itu yang kita sebut dengan semua karena anugerah. Hanya oleh anugerah sehingga dia atau orang bersangkutan diselamatkan. Siapakah pemungut cukai itu? Mereka yang dianggap sebagai orang yang kaki tangan penjajah Romawi, atau dianggap sebagai orang yang curang, orang yang memboikot, atau orang yang berkhianat terhadap Israel. Sehingga mereka merasa bahwa kami tidak pantas dan tidak layak. Dua orang itu ada di suatu tempat kudus yang sama. Kehadirannya juga punya tujuan yang sama. Mereka hendak menyembah Allah. Tetapi kemudian Yesus mengkritik sikap orang Farisi. Walaupun dia tahu banyak sekali hukum Taurat, tetapi dia menjadi angkuh dan sombong. Bagi Allah, statusmu tidak penting. Siapapun kalau sudah masuk dalam gereja atau dalam persekutuan, kita sama di hadapan Allah. Kita orang yang tidak boleh mengangkat kepala. Kita hanya mengangkat kepala ketika Allah mengatakan, berdirilah, angkat kepalamu. Makanya lebih duluan pengakuan dosa, baru berita anugerah. Karena semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang berdosa, sehingga tidak layak mendapat anugerah sebelum dia mengaku dosa dan pelanggarannya. Lalu kemudian kita dipantaskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang rendah hati ditinggikan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hartamu 10 poinnya, maka imanmu harus 11. Ketika hartamu sudah lebih besar daripada imanmu, maka celakalah kamu. Kalau pengetahuanmu 10 atau pengetahuanmu 12, maka imanmu harus 13. Apapun harta dunia yang kau miliki, makanya jangan ketika sudah punya kekayaan sedikit, jangan malas gereja, jangan malas persekutuan, bahaya itu. Kamu akan tersesat. Sudah akan tersesat. Kalau sudah pengetahuan tinggi lalu malas bersekutu, hati-hati, sudah mulai berbahaya. Karena apa? Iman harus lebih tinggi daripada pengetahuan. Ketika pengetahuan sudah jauh, ketika iman sudah jauh lebih rendah dan ekonomi sudah jauh lebih melambung tinggi, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak akan dikehendaki oleh Allah. Sehingga dengan demikian, semakin kita memiliki banyak hal, maka iman harus ditambah. Semakin kita punya pengetahuan, iman harus ditambah. Semakin kita kaya, iman harus lebih di atas lagi. Setinggi-tingginya yang kita miliki, iman harus lebih tinggi daripada itu lagi. Sehingga dengan begitu, maka dikatakan besar tanggung jawab orang kaya, sehingga orang kaya tidak bisa atau sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga karena tanggung jawabnya. Mari
secara bersama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya hendak menutup renungan ini dengan cerita yang saya dapatkan di pasar. Begini. Suatu hari saya di pasar melihat orang berkelahi hanya karena persoalan sepele. Dan itu bukan satu kali saja, berbanyak kali. Entah itu saya lihat secara langsung atau dilihat dari media sosial. Kenapa berkelahi? Hanya karena persoalan sepele, harga diri. Siapa di sini yang sudah lihat orang di pasar atau di tempat-tempat umum datang katakan, minta maaf kayak itu kemarin di depan umum. Tidak banyak orang, bahkan tidak mau orang menunjukkan permintaan maaf terhadap yang lain karena keangkuhan. Lebih baik berkelahi di depan umum daripada mau di depan umum kita katakan, saya minta maaf kemarin ibu, salah itu kemarin, minta maaf Kak Di, sorry dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada adalah orang lebih memilih berkelahi daripada mau merendah diri. Kenapa berkelahi? Karena dia menganggap bahwa dia lebih hebat, dia lebih tinggi, dia lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih berkuasa. Hanya orang-orang yang merasa rendahlah, hanya orang-orang yang merasa tidak mampulah, hanya orang-orang yang merasa dirinya tidak pantaslah yang kemudian datang dan merendahkan diri. Yang akan merasa dirinya, kalau saya berkelahi dengan dia, ini saya kalah. Maka apa yang akan dilakukan? Minta maaf kayak kemarin, saya yang salah, kasihan. Walaupun dia di posisi benar, saya yang salah. Maka berakhirlah seluruh persoalan. Tapi orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat, lebih power dari yang lain, katakan, akan datang nanti itu, apa takut itu. Dia akan datang minta maaf itu. Begitu. Untuk itu, mari belajar pada firman Tuhan di hari ini. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Mari merendahkan diri kita. Anda percayalah bahwa Allah akan meninggikan kita. Tentu juga kita berharap bahwa orang tua anak baptis mendidik anak kekasih kelak untuk menjadi orang yang merendahkan diri dalam banyak hal. Sehingga dengan begitu, kelak anak-anak kita ditinggikan oleh Tuhan. Bela diri memang penting, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah tahu diri. Kalau seseorang sudah tahu diri, maka baginya bela diri tidak amat penting. 22 kali dalam seluruh Alkitab dikutip kutipan yang mengajak kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Kristus merendahkan dirinya menjadi manusia, sehingga ketika manusia mencacinya, sehingga ketika manusia meludainya, dia merasa tidak terhina lagi, karena dia merasa bahwa dialah yang paling rendah di antara semua. Amin.